buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, perkenalkan sebelumnya saya Opida Mutiara Putri, saya dari ISQ Business School. Hari ini saya akan hadir memandu Bapak Ibu sekalian dalam acara Ask Me About Your Talent DNA. Ask Me About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Nah, bagi Bapak Ibu harap mengikuti sampai acara berakhir karena kami akan membagikan giveaway berupa satu free life tools talent DNA kepada satu orang pemenang. Silakan berpartisipasi secara aktif. Nanti di akhir acara kami akan mengumumkan siapa pemenangnya. Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan menyimak beragam video talent DNA pada laman www.talentdna.me atau boleh scan langsung barcode-nya. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan memandu bagaimana caranya. Untuk nextnya, apakah Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA? Silakan Bapak Ibu mengisi polling yang muncul pada layar. Silakan Mbak Dian boleh dibantu untuk memunculkan pollingnya. Baik Bapak Ibu yang baru bergabung dan belum memiliki hasil talent DNA, yuk segera simak diskusi kita pada pagi hari ini dan segera hubungi orang yang mengundang Bapak atau Ibu untuk tahu caranya mengisi live tools talent DNA. Talented people, izinkan kami informasikan kembali di akhir acara kami akan memilih satu orang pemenang untuk mendapatkan satu free lifestyle talent DNA. Maka dari itu Bapak Ibu diharapkan aktif untuk mengikuti acara hingga akhir. Bapak Ibu, mungkin di forum ini beberapa di antaranya ada yang baru pertama kali join di Ask Me About Your Talent DNA atau bahkan belum memiliki hasil talent DNA-nya. Maka bisa stay tune forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana caranya memiliki talent DNA. Untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut ini penjelasan mengenai talent DNA yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati.
Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu, pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2, yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu, saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya Talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan Talent DNA. Dengan Talent DNA. Find your light and shine. Baik, Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui Talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Ali sebagai Talent DNA Fasilitator dan bintang tamu yang sudah hadir yaitu Mas Ganda. Mas Ganda ini adalah seorang profesional asisten personal Presiden ESQ Group. Tema pagi ini adalah Damai adalah Jalan Ninjaku. Izin saya akan membacakan terlebih dahulu top 10 dari talent dan bottom 5 talent dari Mas Ganda ini. Nah, top 10-nya adalah yang pertama adalah logical, genuine, harmony, structure, equitable, noble, kompletatif, collector, intuitif, dan fleksibel. Sedangkan bottom talentnya dari Mas Ganda ini adalah autoritatif, directive, convincing, vigorous, dan courageous. Nah, selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana nih kondisi kombinasi top dan bottom talent, spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu top 10 maupun full 45 talent, silakan sambil dipelajari dan disimak sekiranya talenta Bapak Ibu pun bisa jadi tergambar di bintang tamu hari ini. Dan jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom chat. Bagi Bapak Ibu harap mengikuti sampai acara berakhir karena kami akan memberikan giveaway berupa 3 free talent DNA kepada 1 orang pemenang. Sekali lagi, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan kunjungi di www.talentdna.me atau boleh langsung di-scan nih barcode-nya. Nah, so find your light and shine. Silakan Coach Ali. Baik, terima kasih Mbak Opida. Selamat pagi, talented people. Pagi. Selamat pagi, Ganda. Selamat pagi, Coach Ali. Oke, gimana kabarnya, Ganda? Alhamdulillah sehat. Coach Ali sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, talented people, sudah hadir bersama kita Ganda Fikri Pranata, seorang personal asisten Presiden ESQ Group. Wah, luar biasa nih Ganda ya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah lihat apa yang menjadi top 10 dan bottom 5 dari hasil talent DNA yang dimiliki oleh Ganda Fikri Pranata. Mungkin sebagian dari kita ada yang bertanya, kok di hasilnya ada yang berwarna biru, kuning, dan merah? Nah, kira-kira apa ya makna di balik warna tersebut, gitu ya? Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan Ganda, kita simak dulu tayangan video berikut untuk menjelaskan warna biru, kuning, dan merah tersebut. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning.
Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide secara rencana tersebut, dan warnanya merah. Tiga itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Anda Baik, nah itu tadi penjelasannya ya. Jadi warna biru itu drive, warna kuning network, warna merah adalah action. Nah, oke, Ganda, kita Ya, sudah Coach. lihat bagaimana hasil dari talenta DNA punya Ganda. Nah, sekarang sudah ditampilkan hasilnya. Boleh Ganda baca terlebih dahulu apa sih yang menjadi gambaran diri Ganda dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Silakan Ganda. Ya, terima kasih Coach Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan. Sebelumnya mungkin saya izin perkenalan diri dulu ya, Coach. Saya Ganda Fikri Pranata, seorang saat ini bekerja sebagai personal asisten Presiden ISQ Group. Nah, sebelumnya saya adalah mahasiswa dari ISQ Business School selama 4 tahun berkuliah jurusan Sistem Informasi. Alhamdulillah selama kuliah saya dapat beasiswa dari Yayasan Ari Ginanjar Agustian. Nah, berikut apa gambaran dari diri saya seperti yang tertera di layar Bapak Ibu semua. Anda mampu berpikir dan mengambil keputusan berdasarkan data maupun fakta, menjalin hubungan mendalam dalam jangka panjang, menjaga situasi yang kondusif untuk mencapai konsensus, serta merencanakan dan mengeksekusi secara urut. Anda juga mampu menyamaratakan perlakuan terhadap orang lain secara konsisten, memegang teguh nilai dan prinsip yang diyakini benar, serta memahami diri dan makna dari situasi yang terjadi secara mendalam. Hal lain, Anda juga mengumpulkan informasi, dokumen, atau barang, mengambil kesimpulan dari kejadian atau informasi yang acak, serta beradaptasi dengan mudah dan cepat dalam berbagai kondisi. Begitu, Coach. Oke, boleh dilanjutkan dengan bottom talents-nya, hal-hal yang perlu Ganda perhatikan. Ya, baik. Hal yang perlu Anda perhatikan di sini, Anda bukan seorang yang secara alami bertindak tegas, memberikan penilaian dan sanksi, mengarahkan orang lain dan mengendalikan situasi, serta mempengaruhi orang lain agar menerima pemikiran yang disampaikan. Selain itu, Anda juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus menyelesaikan beberapa hal dalam waktu bersamaan dengan stamina tinggi, serta mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakan, juga menyampaikan aspirasi. Baik, terima kasih Ganda. Eh, Mas Ganda tadi sudah baca ya bagaimana gambaran diri Anda, gitu ya, dari hasil tele Ya. DNA. Bagaimana tanggapan Mas Ganda setelah membaca top 10-nya? Nah, kalau yang saya rasakan gitu ya, Coach, ini menggambarkan Hmm. diri saya banget gitu. Kalau kata anak muda zaman sekarang, ini gue banget gitu. Seperti apa hal-hal yang menggambarkan diri Mas Ganda? Mm-mm. Kalau saya dalam keseharian itu ya lebih senang bekerja dengan data-data gitu, bekerja dengan angka-angka, dengan Excel. Itu hal yang kayak saya enjoy menjalaninya gitu, Coach. Oke. Suka bekerja dengan data, angka, gitu ya, informasi-informasi. Itu kalau kita lihat talented people, itu adalah bagian dari top talentnya Mas Ganda, yaitu logical, gitu ya. Jadi memang seperti itu ya, Mas Ganda ya. Iya, betul, Coach. Oke, lalu kalau kita lihat, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Gimana tanggapannya Mas Ganda setelah melihat itu? Nah, ini juga yang di bottom five saya juga, saya ngerasa seperti itu gitu. Ketika courage gitu ya, dan vigorous serta convincing, beberapa kejadian memang saya mengalami hal seperti ini gitu ketika saya menyampaikan sesuatu kepada orang lain dan orang lain tidak menerima itu gitu. Terus saya ikut aja gitu. Oh, iya deh. Karena eh, balik lagi ke harmoni saya yang di top 10-nya itu, saya lebih menjaga Oke. hubungan baik dengan orang lain.
tidak pengen adanya konflik yang terjadi gitu. Jadi ketika saya punya pemikiran, saya sampaikan gitu. Dan itu orang lain ada pemikiran yang lain yang berbeda, ya udah deh, saya ngalah gitu. Itu Oh, saking menjaga harmonisnya dengan orang lain. Seperti itu, Coach. oke, ini menarik ya. Jadi di top talentnya itu ada harmoni, di mana harmoni itu kan suka kedamaian gitu ya, suka menghindari konflik, menjaga membuat kesepakatan dengan yang lain sehingga hal yang menjadi perhatian untuk Ganda ini ada di dalam bottom talentnya, sehingga Ganda akan menjadi sulit untuk convincing gitu ya, courage untuk menyampaikan hal yang ekspresif pada orang lain untuk menghindari konflik tersebut gitu ya Ganda ya, Iya, betul. untuk menjaga kedamaian di antara kita. Oke, baik Ganda, saya semakin penasaran nih sama Ganda gitu ya. Apalagi Ganda ini seorang personal asistennya Bapak Ari Ginanjar Agustian. Ini luar biasa nih ya. Kita ingin ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi. Mungkin para talented people juga penasaran nih sama Ganda. Gimana sih Ganda bisa menjadi seorang PA dari Presiden ISQ Group dan bagaimana kesehariannya gitu ya. Oke, Ganda, boleh nggak diceritakan eh, bagaimana sih Ganda itu pada akhirnya bisa di ISQ? Iya, baik. Terima kasih, Coach. Saya mulai menceritakannya mungkin sejak saya waktu itu jadi mahasiswa ISQ Business School. Nah, saya berkuliah selama 4 tahun di sana, ambil jurusannya Sistem Informasi, dan alhamdulillah dapat beasiswa dari Yayasan Ari Ginanjar Agustian. Terima kasih Pak Ari. Lalu ketika sudah mulai semester atas, itu kan sudah tidak penuh lagi jadwal kuliahnya gitu ya, ada yang lowong di hari-hari tertentu. Nah, ada peluang, ada kesempatan untuk menjadi class manager pada saat itu. Class manager ini di ICT Consulting, salah satu anak perusahaannya dari ISQ Group. Nah, tugas dari class manager ini adalah bikin pencatatan, bikin notulensi, mengumpulkan data-data ketika training atau seminar dari setiap event ISQ gitu, atau event ACT Consulting. Nah, saya bergabung menjadi class manager pada saat itu, pada saat kuliah. Sehingga dari situlah saya mulai paham banyak modul-modul ESQ, tidak hanya cuma training basic, training 4 tingkat, tapi juga modul coaching, modul leadership, modul hipnoterapi gitu. Jadi saya lebih lebih banyak explore lagi gitu ke modul-modul ESQ yang lainnya. Nah, beberapa kali juga saya sempat menjadi apa namanya ATS gitu ya, ketika training ESQ di Granada, di Menara 165 gitu. Nah, pada suatu ketika sampai di semester 8 sudah mau lulus kuliah, itu eh, Mas Ronald, personal asistennya Pak Ari waktu itu yang jadi senior saya saat ini sedang mencari kader gitu untuk dilatih seperti beliau jadi personal asistennya Pak Ari. Nah, khususnya di bidang laptop. Jadi Mas Ronald itu yang pegang laptopnya Pak Ari ketika training, ketika seminar gitu. Yang tampilkan PowerPoint di layar dan play musik pada saat energize gitu ya. Nah, Mas Ronald tuh tanya ke dosen saya, ke Bunda Feni, ada nggak ya mahasiswa IBS yang eh, udah paham lah kurang lebih modul-modul di training ISQ gitu, yang udah sering ikut training-training, udah sering jadi ATS gitu kan. Nah, Bunda Feni merekomendasikan saya gitu. Kemudian Bunda menghubungi saya, Ganda, Mas Ronald lagi cari kader nih buat jadi personal asisten Pak Ari, Ganda berminat nggak gitu. Wah, waktu itu saya berminat banget gitu kan. Bunda mau, saya berminat banget dan emang saya suka buat join di kelas-kelas training gitu kan. Akhirnya saya menghubungi Mas Ronald dan kemudian dikader lah sama Mas Ronald gitu. Akhirnya saya sampai bergabung di ISQ waktu itu tahun 2020 pas COVID. Saya pertama kali bergabung ke ISQ. Gitu, Coach. Oke, terima kasih. Jadi talented people ini menarik ya. Tadi Ganda bercerita bagaimana proses bergabung bersama ISQ, gitu ya. Mulai dari jadi mahasiswa, jadi kelas manager atau freelance gitu ya di berbagai kegiatan di ISQ Group, hingga akhirnya bisa bergabung hingga menjadi personal asisten Presiden ISQ Group.
Ini kalau kita perhatikan dari ceritanya, ternyata talenta-talenta yang dimiliki ganda ini membawa ganda gitu ya sampai hingga saat ini. Misalnya tadi ketika menjadi kelas manager, job desk-nya adalah mengumpulkan dokumen-dokumen, menyusun notulensi gitu ya, informasi-informasi. Itu kalau kita lihat, itu adalah bagian dari top talentnya ganda, yaitu kolektor. Betul ya ganda ya? Iya betul coach. Jadi ganda ini memang tertarik untuk mengumpulkan informasi, pencatatan, seperti itu. Dan tadi hingga ganda ditawarkan menjadi bergabung ke ISQ Group. Oke, ganda di dalam kelas-kelas training itu ganda juga menjadi freelance, membantu di ISQ Group. Tadi juga Ganda menyampaikan sambil belajar gitu ya. Mempelajari, akhirnya menjadi belajar banyak tentang ISQ. Betul ya Ganda ya? Iya, jadi paham modul-modul ESQ selain training basic gitu. Apa yang membuat Ganda itu tertarik, membuat Ganda itu suka belajar gitu ya di dalam kelas-kelas training? Mungkin ini juga kalau saya kaitkan dengan talent saya ya coach, Mm-mm. ada harmoni. Nah, di ruang training ESQ itu kan kayak damai gitu, sejuk. Itu salah satu yang bikin saya, wah kayaknya saya pengen nih terus-terusan join di kelas-kelas training ESQ gitu. Nah, selain itu di tugas kelas manager itu kan juga apa tugas itu administratif banget gitu ya, bekerja dengan Mm. data-data, ngumpulin absensinya peserta gitu, masukin data peserta, hasil dari apa pretest dan prosesnya peserta gitu. Itu kayak kan bekerja dengan data banget tuh. Nah, itu tuh saya suka Mm. banget coach. Jadi Suka banget ya. gabungan mungkin ya antara logical, kolektor sama harmoni saya bikin saya nyaman di kelas training pada saat itu jadi kelas manager. Iya, iya, iya. Jadi logicalnya, kolektornya, ditambah lagi, kan kalau menjadi kelas manager itu harus membuat laporan gitu ya, bagaimana Ganda menyusun informasi-informasi secara struktur dan juga proporsional hingga menjadi laporan yang sangat baik. Dan tadi Ganda juga menyampaikan di dalam kelas training itu rasanya damai gitu ya, mendapat kenyamanan di situ. Itu balik lagi menjadi talentanya Ganda, harmoni. Oke, Ganda, boleh diceritakan nggak apa saja sih saat ini kan Ganda sudah menjadi personal asistennya Pak Ari ya. Boleh diceritakan nggak apa sih yang Ganda kerjakan selama menjadi personal asisten Pak Ari? Iya, baik coach. Kalau jadi personal assistant Pak Ari, nah, tugas utamanya sih ya berkoordinasi dengan orang lain gitu ya mengenai agenda-agenda Pak Ari dari setiap harinya. Mungkin di hari itu ada 3 agenda. Nah, saya berkoordinasi tuh dengan orang PIC agenda 1, PIC agenda 2, PIC agenda 3 gitu, memastikan semuanya lengkap informasinya. Kemudian hal lain misalkan Pak Ari ada seminar gitu ya, saya pastikan siapa saja yang akan hadir di seminar itu, nama-nama VIP yang akan Pak Ari sapa nantinya. Nah, terus tugas utama saya selain itu juga adalah mm, apa mengambil momentum, momen-momen foto, video ketika Pak Ari sedang seminar, gitu, Coach. Nantinya foto Oke. video itu akan saya buat jadi satu kompilasi cuplikan Pak Ari buat kita posting di sosmed Bapak. Hmm. Oke, ini menarik nih. Jadi Ganda talenta kolektornya muncul lagi di sini ya. Bagaimana Ganda mengumpulkan dokumentasi gitu ya, mengumpulkan informasi-informasi sehingga ini sangat penting sekali untuk Pak Ari memiliki Ganda gitu ya. Ketika ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan, hal-hal yang perlu diinformasi yang Bapak perlukan, Ganda sudah miliki itu semua gitu ya. Ya, betul. Betul Harus ya? sudah punya apa, nanti bahkan Bapak tanyanya ya ke saya gitu kan, ke kita, ke timnya gitu.
apa yang harus Bapak siapkan, apa yang harus Bapak lakukan nanti di seminar, apa yang Bapak sampaikan. Gitu. Nah, kita lah yang mengumpulkan informasi itu, kemudian disampaikan ke Bapak. Oke. Tadi juga menariknya ya, Ganda ini sebagai personal asistennya Pak Ari pasti bertemu dengan orang banyak gitu ya. Harus berkoordinasi dengan orang-orang penting lainnya. Boleh diceritakan nggak gimana sih Ganda selama berkoordinasi, terus juga bagaimana Ganda itu berhubungan dengan orang-orang tersebut, atau bahkan di lingkungan sekitarnya Pak Ari ya. Hmm. Nah, terutama kalau saya berkoordinasi ya mungkin ke internal dulu ya, internal dari ISQ Group. Nah, itu kan orang-orang yang sudah saya kenal gitu ya. Jadi untuk koordinasinya sudah mudah lah gitu, karena udah kenal. Nah, tapi kalau berkoordinasi dengan orang baru gitu, itu agak agak sulit gitu, karena saya kan genuine ya, di sini talentnya nomor dua. Nah, genuine itu kalau misalkan dia udah kenal sama seseorang, dia itu akan gampang gitu buat menjalin hubungan yang mendalam dan sangat lama. Tapi kalau untuk ketemu orang baru itu sulit. Nah, itu saya tuh. Saya kalau ketemu sama orang baru untuk memulai interaksi pertama itu saya sungkan gitu, kayak enggak enak gitu. Nanti takutnya orang pikir, ih siapa sih ini, so kenal so dekat banget gitu. Nah, saya menghindari itu karena saya ingin menjaga harmoninya lagi ya. Jadi kayak tidak ingin membuat image buruk di mata orang lain gitu di first impression gitu coach. Tapi kalau untuk koordinasi ke internal, nah itu saya lakukan dengan harmoni karena udah kenal, udah tahu satu sama lain, jadi gampang buat koordinasi. Oke. Oh, selamat pagi Pak Ari Ginanjar. Assalamualaikum Pak Ari. Alhamdulillah, Assalamualaikum. Pak Ari sudah hadir bersama kita semua, Talented People. Oke, Ganda tadi sudah menjelaskan bagaimana sih Ganda berkoordinasi dengan orang-orang yang ada di sekitar Bapak gitu ya, di internal ISQ. Eh, Ganda lebih nyaman ketika berhubungan dengan orang yang sudah dikenal, betul ya? Ya betul. Sedangkan ketika harus bertemu dengan orang yang baru dikenal, itu Ganda apa sih yang Ganda khawatirkan? Ya, mungkin ini emang ada di pikiran saya aja gitu ya. Ya, nggak pengen orang nanti menganggap saya buruk gitu ya. Jadi untuk memulai satu pembicaraan baru tuh kayak berat gitu karena kan mikirnya, aduh nanti orangnya mikir apa ya ke saya? Apakah orang mikirnya so kenal so dekat gitu ya? Padahal kan enggak gitu ya sebenarnya. Cuma itu ada di pikiran saya aja gitu coach. Itu yang bikin kayak, aduh mulai mulai pembicaraan dengan orang baru nih. Aduh gimana ya, gimana gitu. Jadi mikirnya lama gitu buat buat action kenalan sama orang baru. Mungkin beda nih sama Mas Ronald senior saya gitu ya. Itu orangnya kan sangat people banget gitu. Nah dia tuh gampang buat kenalan sama orang baru, ngajak ngajak tukeran kontak gitu. Itu saya belajar banyak sih dari Mas Ronald. Ketika dia ketemu orang baru, dia ngajak salaman duluan. Saya Ronald, dengan siapa gitu. Boleh kita tukeran kontaknya, itu saya belajar banget sih dari Mas Ronald. Oke, jadi itu ada kekhawatiran Ganda gitu ya, ketika berhubungan dengan orang baru, ada khawatir, ada hal-hal yang mengganggu, hal-hal yang tidak disukai gitu ya. Ini kita bisa lihat ya, bagaimana kombinasi dari top talent yang dimiliki Ganda. Ganda itu orangnya harmoni, ditambah lagi genuine. Ketika Ganda ini suka berhubungan dengan orang-orang yang sudah dikenal dan hubungannya lebih mendalam. Seperti itu dibandingkan harus bertemu dengan orang banyak. Di samping itu, dia juga selalu menjaga kedamaian, menjaga kesepakatan di antara orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia menjaga harmonisasi seperti itu. Sedangkan bottom talentnya, nah ini menarik nih, bottom talentnya itu autoritatif, directive, convincing, vigorous, dan juga courageous. Di mana Ganda menjadi sulit untuk bisa meyakinkan orang lain, menyampaikan apa adanya kepada orang lain. Betul nggak, Ganda? Iya betul. Saya lebih banyak menyimpan aja gitu sendiri. Nggak enakan Ketika gitu saya ya punya sama ide orang ya. gitu ya, saya melemparkan ide tentang suatu hal gitu ke orang lain. Pekan pertama udah agak sulit tuh nyampeinnya, keberaniannya ngumpulin keberanian buat nyampein ide.
Nah, ketika ide itu disampaikan kemudian tidak diterima oleh orang gitu. Jadi ya ya udahlah saya ikut ngalah lah gitu. Itu convincingnya di bawah banget kan. Nah, itu karena nggak pengen adanya konflik gitu. Maka ya udah saya ikut deh gitu. Idenya apa aja gitu. Padahal kan saya punya pemikiran sendiri. Saya udah sampaikan ternyata tidak diterima karena ada ide yang lain gitu. Itu sih coach buat meyakinkan orang tuh sulit gitu bagi saya. Oke. Nah, tetapi kan tentu eh, menjadi seorang personal asistennya Pak Ari gitu ya, harus bertemu dengan orang banyak gitu ya, harus koordinasi sana sini, betul ya. Ya Nah, betul. Ganda juga eh, memiliki bottom talent otoritatif gitu, ya. Di mana otoritatif ini kan eh, bisa bertindak tegas gitu ya, memberikan penilaian, memberikan benar salah seperti itu, sanksi gitu. Eh, tapi di sisi lain Ganda juga tidak direktif, tidak convincing, tidak courageous. Nah, kira-kira gimana sih Ganda itu ketika ada melihat sebuah kesalahan, hal-hal yang tidak benar gitu ya. Lalu bagaimana cara Ganda itu bisa menyampaikan kepada orang lain? Nah, ini mungkin ketika saya melihat hal yang kurang kurang pas gitu ya di orang lain, kalau misalkan dia orang yang sangat kenal dekat dengan saya, itu mungkin saya berani buat nyampein langsung, kamu tidak nggak pantas nih, nggak cocok nih kayak gini gitu. Tapi kalau misalkan dia kurang dekat sama saya jadi eh, nggak seberani itu buat nyampein langsung gitu ya. Nah, saya kemudian sampein ke orang yang lebih berwenang gitu, misalkan atasan saya, ke Mbak Wi atau ke Mas Ronald, saya sampein, Kak, kan saya manggilnya kakak ya. Kak, itu kurang pas tuh, dia gitu, dia kayak gini-gini. Atau ke Mbak Wi langsung, Mbak Wi, ini kurang cocok nih kayak gini, mungkin Mbak Wi bisa sampaikan ke dia gitu. Jadi saya kalau pengen negur orang itu mungkin melalui orang lain yang lebih berwenang itu sih, Coach. Oke, jadi Ganda tahu gitu ya, ketika Ganda itu menjaga harmonisasi, nggak enak sama orang gitu. Terus ketika ada melihat hal yang kurang tepat pada diri orang lain, kalau orangnya sudah kenal dekat, Ganda it's okay ya, bisa menyampaikan gitu. Tetapi kalau orangnya kurang dekat, Ganda mengatasinya itu dengan cara menyampaikan kepada eh, misal kepada atasannya gitu ya Ganda ya. Jadi Iya, betul. Ganda eh, jadi Ganda tahu bagaimana langkah-langkah untuk bisa menyampaikan hal tersebut tanpa harus melukai atau menyakiti perasaan orang lain, ya enggak? Iya, betul. Orang yang gak enakan gitu. Oke, ini eh Pak Ari juga menyampaikan too much love can kill you. Wah, gimana Ganda? Iya, mungkin ya memang harusnya kan harmoni itu jadi top talent, jadi kekuatan gitu ya. Tapi mungkin ini kekuatannya too much gitu, terlalu banyak harmoni. Ibarat di equalizer itu udah paling mentok, udah paling maksimal, nah harmoni berdiri sendiri. Makanya kayak gitu, nggak enakan ke orang lain gitu. Buat nggak bisa ngeyakin orang lain, kalau orang lain punya ide ya udahlah gitu kan. Itu sih yang saat ini saya rasakan gitu. Ya, tapi Ganda punya cara gitu ya, punya cara bagaimana bisa menyampaikan hal tersebut. Oke, ini juga di komen ada yang menyampaikan Ganda suka nggak enakan bahkan ke security. Wah, gimana Ganda? Mungkin punya cerita tertentu Ganda? Iya, mungkin pada saat itu ya, apa buat jadi ada kejadian waktu itu saya bersama dampingi bapak gitu ya ke suatu tempat. Nah, terus kemudian security-nya tanya gitu mau kemana gitu kan, mau ketemu siapa gitu. Nah, saya tidak menjawab gitu pada saat itu gitu. Eh, Kemudian Pak Ari yang langsung jawab gitu mau ketemu sama direktur direktur perusahaan itu. Nah, terus Bapak apa tegur saya, kenapa Ganda nggak kasih tahu, kan itu memang harusnya tugasnya Ganda gitu kan. Nah, itu sih yang apa namanya, ya kejadian pada saat itu yang kemudian akhirnya saya tahu ternyata courage saya di 45 gitu. Oke.
Oke, jadi bahkan untuk ke security aja masih ada rasa nggak enak gitu ya, yang mestinya itu Padahal memang security. padahal padahal itu kan memang sudah menjadi tugas gitu ya, bagaimana kita bisa bertanya, bagaimana kita bisa menyampaikan maksud dan tujuan. Oke, Ganda, selama bekerja tadi Ganda menyampaikan mungkin itu hal-hal yang membuat Ganda menjadi kurang nyaman gitu ya. Tetapi Ganda juga tahu bagaimana Ganda bisa mengatasi hal tersebut. Oke, sekarang di dalam pekerjaan sehari-hari Ganda sebagai personal assistant Pak Ari, tugas-tugas seperti apa sih yang membuat Ganda itu enjoy gitu ya, suka melakukannya? Nah, mungkin ke ini ya, Coach. Waktu itu kan kuliah saya di jurusan sistem informasi yang memang mengenai teknologi. Tapi ketika itu tidak ada mata kuliah yang fokus dalam hal editing video. Nah, ketika saya join dengan ISQ pertama kali, itu saya ditempatkannya di ruang multimedia, di mana itu sekeliling saya kan ngerjain editing video, di pembuatan video, syuting segala macam. Nah, saya tertarik lah buat belajar lebih jauh gitu kan, gimana sih editing video gitu. Ajarin dong saya ke mas-mas yang ada di sana di ruang multimedia gitu. Akhirnya saya belajar hal baru di situ, editing video. Waktu itu kan masih pakai laptop ya, ngedit video pakai aplikasi apa Premiere, Adobe Premiere. Nah, saya belajar tuh. Itu pertama kali saya belajar buat gunain editing video. Waktu kuliah sih memang jurusannya teknologi, tapi saya lebih banyak ke coding, bikin program gitu kan, programmer. Nah, pada saat kerja di ESQ itu masuknya ke editing video. Nah, kemudian pada saat menjadi PA-nya Pak Ari ternyata skill ini pun dibutuhkan gitu. Saya sekarang diberikan satu fasilitas kantor, saya pegang HP satu dari kantor. Nah, kemudian di setiap agenda Pak Ari, di setiap seminarnya Pak Ari, itu saya ambil foto, ambil video, kemudian saya edit untuk kemudian kita publish di sosmednya Pak Ari. Nah, itu saya belajar hal baru ketika join di ISQ gitu, Mas. Oke, jadi Ganda ini suka dengan data-data gitu ya, analisa-analisa, betul ya? Iya, Suka betul. pemikiran-pemikiran Ganda ini mengeluarkan ide-ide yang eh, bagus gitu ya. Oke, Ganda, tadi Ganda sampaikan bagaimana tadi Ganda harus belajar, ya tadi kuliahnya IT gitu ya, terus harus belajar multimedia, editing video, itu hal-hal yang tidak dipelajari gitu ya selama kuliah. Bahkan Ya, sekarang memang juga bukan jadi menjadi personal fokus assistant Pak di Ari, kuliahan. bukan jadi fokus kuliahan. Eh, Ganda bahkan sekarang juga jadi personal assistant Pak Ari. Banyak sekali hal-hal baru yang harus Ganda pelajari gitu ya. Ya, Oke, kalau kita lihat di sini Ganda eh, memiliki talenta fleksibel, di mana ya, Ganda itu bisa beradaptasi dengan mudah gitu ya, dapat belajar hal-hal baru dengan mudah, betul ya Ganda ya? iya betul. Saya senang tuh kalau Hmm, ada kesempatan buat belajar di kelas. Apalagi kalau Pak Ari bawakan sebuah kelas yang baru gitu ya modulnya. Kayak growth mindset. Kemarin kan tahun ini ada modul baru growth mindset. Itu saya senang tuh. Oh ternyata dapat ilmu lagi nih yang baru gitu kan. Terus saya alhamdulillah dikasih kesempatan untuk oleh Pak Ari untuk lanjut pendidikan ke S2. Saat ini saya kuliah di ITS jurusan Manajemen Teknologi Informasi. Itu saya senang tuh belajar hal baru lagi gitu kan. luar Nah, biasa. kemudian ke depannya Pak Ari juga kasih lagi kesempatan karena nanti kalau ada kelas public speaking join ya gitu. Wah, mau Pak gitu. Saya sangat sangat terbuka untuk belajar hal-hal baru. Saya senang belajar gitu. Oke. Pak Ari menyampaikan di chat mau solusi, jawabannya ada nomor 4 di structure. Gimana Ganda? Iya, structure kan bekerjanya sesuai dengan urutan dan eh, sesuai dengan urutan yang jelas gitu kan. Sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Itu ya saya lakukan juga gitu. Terutama dengan ini ya jadwalnya Pak Ari ya harus harus urut kan gitu. Oh ya, Hmm. saya ada cerita. Waktu itu kan
sekretarisnya Pak Ari, Mbak Susi itu pernah cuti buat berapa lama gitu kan. Akhirnya saya menggantikan posisinya Mbak Susi sebagai sekretaris Pak Ari. Nah itu strukturnya bekerja di situ buat menjadwalkan Pak Ari kan padat banget tuh masuk jadwalnya. Nah disitulah saya harus susun sesuai dengan urutan dan kolektornya juga bekerja di situ. Saya kumpulin semua informasi. Misalkan ada permintaan jadwal Bapak. Permintaan itu harus detail gitu. Agendanya apa, jam berapa, sesi Bapaknya berapa lama gitu. Terus apa yang akan disampaikan itu saya kumpulin tuh semua datanya. Kalau sudah lengkap baru saya sampaikan ke Pak Ari. Pak, ini ada permintaan agenda. Karena kan nanti Pak Ari ya tahu informasinya dari kita, dari tim sekretariat gitu kan. Dari situlah saya harus kumpulin semua informasi secara lengkap gitu. Mungkin eh, ada too much-nya juga di situ sampai akhirnya saya kepikiran kalau ada data yang belum lengkap, aduh ini datanya belum lengkap nih, saya kejar terus tuh orang yang Hmm. ajuin jadwal. Ayo dong ini lengkapi informasinya, saya mau sampaikan ke Pak Ari nih gitu. Jadi sih kejar terus, saya kumpulin terus data-datanya. Sampai semuanya lengkap, Oke. baru saya maju ke Pak Ari buat sampaikan gitu, Coach. Nah, ya ya. Jadi ketika kita tahu kita memiliki bottom talent gitu ya, eh ketika kita memiliki bottom talent gitu ya, maka kita juga ternyata punya top talent yang itu sebenarnya bisa menjadi solusi. Di mana tadi Ganda menyampaikan sebenarnya Ganda itu punya structure, di mana Ganda itu bisa sebenarnya menyusun langkah-langkah, menyusun aktivitas-aktivitas yang itu bisa menjadi eh, solusi gitu ya untuk Ganda dalam kelancaran kerja sehari-hari. Oke, ini Pak Arim sampaikan lagi, Ganda harus disusun ulang. Nomor 4 harus jadi nomor 1, lalu Nobel nomor 2, Harmoni nomor 10 aja. Biar harmoninya nggak too much sih gitu. Biar Nomor harmoninya 10. nggak too much gitu ya. Jadi memang Ganda ini harmoni sekali gitu ya tampaknya ya. Hmm. Apa sih yang dikatakan atau yang dipandang oleh orang lain kepada Ganda? Nah, orang lain mungkin memandang sih, oh iya ini beberapa teman-teman rekan-rekan di kantor juga ada di kolom chat ya. Kayak Heeh. Mbak Tias, Mbak Uwi, Kak Ronald gitu ya. Mungkin orang-orang di kantor yang menang saya sebagai orang yang ketika saya orangnya di ini kalau misalkan ada yang miscommunication itu saya yang menyambungkan gitu. Jadi kayak ketika ada sesuatu di kantor yang ya miskom gitulah, saya yang berperan di situ untuk mendamaikan gitu, Coach. Nah, mungkin orang-orang ya hampir hampir bisa dikatakan tidak ada musuh gitu di kantor karena emang saya itu menjalin hubungan baik ke semua orang gitu. Jadi koordinasi pun enak gitu buat dilakuin. Yes, oke. Oke. Ganda mungkin terakhir gitu ya. Bagaimana sih eh, hal apa saat ini kan Ganda sudah menjadi personal asistennya Pak Ari gitu ya. Hal apa sih yang membuat Ganda itu saat ini bisa menjadi personal asistennya Pak Ari? Hmm, oke. Apa ya mungkin dari setiap pekerjaan gitu ya, sejak saya di kuliah di YS Business School juga sudah mulai ditanamkan value-value ya, terutama integrity, professionalism gitu ya. Jadi itu kemudian yang saya tanamkan di diri saya. Jadi ketika bekerja pun saya lakukan dengan profesional, dengan integrity gitu. Pekerjaan tugas-tugas saya tuntaskan gitu yang menjadi tanggung jawab saya. Gitu. Kemudian juga integrity. Jadi semua kan saya mendampingi Bapak misalkan perjalanan keluar kota. Nah, itu kan ada budgetnya gitu. Apa uang transportasi. Nah, ketika udah balik ke Jakarta itu semua saya laporkan gitu. Jadi eh, balik lagi ke integrity ya. Bahkan satu perak pun sisanya itu saya kembalikan, saya laporkan, saya kembalikan ke kantor gitu. Itu sih coach. Jadi nilai-nilai yang ditanamkan sejak saya kuliah di IBS itu juga menjadi salah satu yang mendorong saya mungkin sampai di titik saat ini gitu ya. Terutama nilai integrity sama profesionalism. Jadi tidak
tidak Oke. malas-malasan gitu, tidak profesional di kantor itu tidak saya banget gitu. Oke, jadi eh, mulai dari kuliah di ISQ Business School, Ganda itu sudah ditanamkan nilai-nilai kebaikan gitu ya, integrity dan lain-lain. Dan ternyata Ganda memiliki top talent itu Nobel, di mana Ganda itu sangat memegang teguh prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang itu diyakini itu sebuah nilai kebaikan, maka Ganda akan pegang teguh itu. Bahkan sampai saat ini gitu ya, Ganda bekerja bersama Pak Ari sangat memegang teguh-teguh prinsip tersebut. Integrity misalnya, di mana tadi Ganda menyampaikan satu 100 rupiah pun itu harus tercatat gitu ya Ganda ya. Ya betul. Luar biasa. Oke Ganda, Ganda, makasih saya banyak. bicara. Gan, Siapa Pak? pertama Ganda ini orang yang baik dan Ya, sangat baik sekali. siap Pak Ari. Ya, keren coach. Ganda, Siapa Pak? kamu coach yang keren. Maksud saya kamu adalah staff yang keren. Mahasiswa EBS yang integritasnya boleh dibanggakan. Harmoninya luar Terima kasih. biasa. Sehingga siapapun yang akan jadi istrinya akan bahagia selama-lamanya. Betul apa Siapa? tidak? Ya, Jadi betul Pak. silakan bagi ada yang minat mau menjadi istrinya Ganda, silakan ini apa direct message ke saya. Nah, kita bisa lihat bahwa kalau di antara Anda ada yang tertarik ke Ganda, maka Anda akan dijamin bahagia karena dia pasti akan setia, ya. Mengapa? Karena dia Masya genuine. Kedua, dia tidak akan menyakiti hati istri karena dia harmoni. Betul ya? Nah, Iya. jadi itu tapi juga dia fleksibel. Jadi silahkan bagi yang minat ingin menikahkan apabila punya anak, kasih tahu saya. Kemudian silahkan nanti kita nikahkan dengan Ganda. Nah, namun Ganda yang kedua ada lagu Queen yang terkenal itu, lagunya Freddie Mercury. Judul lagunya Too Much Love Can Kill You. Tahu kan lagunya? Tahu Iya. lagu Too Much Love Can Kill You. Jadi kalau Too Much Love Can Kill You, mengapa? Karena kita tidak bisa menegakkan kebenaran. Padahal seorang leader itu harus punya heart, head, and guts. Itu ciri pemimpin. Heart kamu punya, yaitu hati yang baik. Head kamu punya, yaitu otak yang cerdas. Tetapi dunia yang sedang tidak waras ini membutuhkan guts, betul ya? Keberanian. Itu yang saya lakukan untuk memperbaiki ESQ dari hari ke hari, dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, meluruskan, dan itu memerlukan keberanian. Nah, sekarang yang menjadi top talentnya Ganda, itu saya lihat nomor satu adanya di harmoni sebenarnya. Nah, harmoninya itu dikunci dengan genuine, ya, ditambah dengan integrity, itu confirm, itu menjadi kunci. Tapi saking harmoninya, mau benar atau salah, yang penting harmoni. Sehingga akibatnya Ganda tidak punya keberanian menyampaikan kebenaran. Akhirnya Ganda tidak punya kemampuan untuk otoritatif. Nah, Uwi bilang permisif gitu. Dan itu sangat berbahaya untuk dunia gitu. Ganda justru salah, dengan cara seperti itu Ganda akan punya banyak musuh. Mengapa? Musuh yang sebel sama Ganda karena membiarkan meja berantakan karena ingin harmoni, membiarkan sampah-sampah berantakan tapi tidak ditegur, membiarkan orang-orang terlambat masuk kantor karena ingin harmoni. Nah, untuk menjadi seorang leader itu harus cukup punya guts, head, heart, and guts. Ya, kepala sudah punya logic, heart sudah punya baik hati, tetapi guts G yang belum. Ya, jadi Ganda saya kasih nama nih, nama baru G-nya. Ya, nama lengkapmu Ganda apa? Ganda Fikri Pranata Pak.
Ganda G Fikri Pranata. Cie. G itu bisa dua kata itu. G pertama artinya guts, keberanian, atau G juga Ginanjar. Ganda. Masya Allah. Tapi kalau Terima dapat G kasih seperti Bapak. seperti Coach Iman itu membutuhkan waktu 20 tahun, seperti Coach Arif, Coach Bram gitu ya. Zen itu perlu 20 tahun untuk dapat kata G. Tapi kamu baru setahun dapat G, tapi G yang dimaksud itu guts. Tapi bisa juga kamu bilang orang nyangka kamu Ginanjar gitu kan. Nah itu. Sekarang ganda sebenarnya kalau kita lihat urutan 1 sampai 10 yang membuat ganda seperti kalau kunci itu anak kunci dimasukkan ke dalam lubang kunci, kunci nyangkut, yang membuat nyangkut ya, yang membuat nyangkut nggak bisa diputar lagi diem, itu ada nomor berapa ganda? Coba tolong jawab. Di harmoni ya Pak. Harmoni. Jadi bayangkan gajah ada kunci, lalu masuk ke lubang kunci, dan kunci itu nggak bisa diputar, nyangkut gitu kan. Berarti nomor berapa tuh kuncinya? Anak kunci nomor berapa? Di Harmoni nomor kan? 3, nomor harmoni. Harmoni. Jadi sebenarnya harmoni. Jadi kamu ingin menciptakan dunia harmoni, mau sampah berantakan, mau meja berantakan, betul kan ya? Mau bersatu, apa? Mau bergaul, ada maling, rampok, bergaul di kiri kanan kamu. Yang penting harmoni, betul nggak? Kan? Iya, iya Pak, betul Pak. Maling, rampok, serigala, singa, kucing, pokoknya semua harmoni gitu kan ya, betul kan ya? Karena Iya kamu Pak. anggap semua orang harmoni. Tapi dengan seperti itu dunia cepat cepat runtuh apa enggak? Cepat runtuh Pak. Nah, karena itu dalam Asmaul Husna, sifat Allah yang 99, coba sifat-sifat apa yang membuat dunia ini seimbang? Nama Allah yang mana? Ya, Al-Jabbar ya Pak. Al-Jabbar. Apalagi? Dua lagi. Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahab, ya Rozak, ya Fatah, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Muiz, ya Muzil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Sakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Rokib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud. Terus, ya Majid, ya Bait, ya Sahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi mati. Nah, sebutkan ada 4 sekarang. Sebutkan 3 Asmaul Husna yang bisa ngobatin kamu. Tadi udah Oh, sebut, ayo. Al-Jabbar, Jabar, Al-Qawi ya Pak. Qawi, terus Kohar, Kohar, Aziz. Al-Aziz. Nah, tolong sebutkan itu, zikir, ulangi ya. Ulangi coba, 4, 1. Al-Jabbar, Ya Jabar, terus ya Kohar, ya Jabar, ya ya, Kohar, terus oh, ya Aziz, ya Qawi. ya Aziz, ya Kowi, terus ya Jabar, ya Kohar, ya Kohar, Aziz, ya ya Kowi. Ulang, ya Jabar, Ya ya Jabbar, ya Kohar, Kohar, ya terus. Aziz, ya Qawi. Tapi bacanya sambil dada kamu dimajuin ke depan. Terus pakai suara diafragma, turunkan suara ke perut. Ulangi 3 kali. Ya Jabbar, ya Kohar, ya Aziz, ya Qawi. Terus Ya tanganmu sambil kepal. Jabbar, ya Kohar, Tangan, ya tangan, Aziz, ya, tangan kananmu sambil kepal. Terus di kepal depan dada. ya, Tanganmu kepal depan dada. Terus ya Jabbar, ya Kohar, ya Aziz, ya Qawi. cara baca Ya Jabarnya bukan Jabbar, ya Kohar, tebak. ya Aziz, ya Qawi. Cara baca Arabnya Jabar atau Jabbar? Jabbar, Pak. Jabar. Koharnya kohar atau kohar? Kohar. Ulangi sekarang. Ya Jabbar, ya Kohar, ya Aziz, ya Qawi. Ya Aziz, ya Qawi, ya Jabar, ya Kohar, ya Aziz, ya Qawi. Ulangi. Terus. Ya Jabbar, ya Kohar, ya Aziz, ya Qawi. Terus. Ya Yang keras. Jabbar, ya Terus. Kohar, ya Terus. Aziz, ya Qawi. Yang keras. Terus. Yang keras.
Ya Keras. Jabbar, ya Kohar, ya Aziz, ya Qawi. Yang Ya keras. Tahan Jabbar, teriak. ya Kohar, ya Aziz, ya Tahan Qawi. teriak. Ulangi. Ya Jabbar, ya Kohar, ya Nah, Aziz, ulangi. ya Qawi. Ya Jabbar, ya Qahar. Ha, ha. Ulangi. Ha besar. Ulangi. Ya Jabbar, ya Kohar, ya Terus. Aziz, Terus, ya terus. Qawi. Oh, ha. Bukan ha, tapi ha. Ha, Nih, ada Umi tuh sebelah kiri tuh. Bahasa Arabnya harus betul. Ya Jabbar, ya Qahar. Nah, ulangi. ya Jabbar, ya Har. Kohar, ya Ya Aziz, ya Qawi. Qawi. Ya Qawi. Ulangi. Balik. Ya Qawi, ya Aziz. Ulangi. Huruf-hurufnya masih betul. Ulangi. Ya, ya Jabbar, ya Kohar, ya Qawi, ya Aziz. Terus setiap hari. Nah, setiap hari baca pagi setelah sholat subuh. Bisa 33 kali. Ya. Kemudian sholat isya, apa sholat isya atau maghrib. Baca itu. Terus yang kedua, strukturnya taruh di nomor satu, tulis ulang DNA-mu. Nomor satu, apa yang kamu tulis? Ya, Logik kan? structure, Pak. Struktur nomor satu. Nomor Ya, dua, sekarang logik. nomor dua. Nomor 2, genuine. Nah jangan, bro. Takutnya jawaban kamu tuh kecampur dengan harmoni. Bahaya. Itu udah nggak murni ya, genuine kamu. Ulang. Nomor satu apa? Nomor 1, structure. Structure. Nomor dua, Nomor 2, logical. logical. Nomor tiga, Nomor 3, baru genuine ya, Pak. jangan dulu. Genuine kamu masih keracunan, kecampur. Nomor tiga, Nah, nomor 3 bisa kolektor. equitable. Equitable. Kamu mesti adil sama semua, sama dunia. Ya, ulangi. Jadi tiga DNA baru kamu apa nomor satu? Nomor 1, structure. Dua, Nomor 2-nya logical. nomor tiga, Equitable, nomor 3. nomor empat, Nomor 4, baru noble. empat Nobel, lima. Nomor 5, kontemplatif. Nah, ya, udah. Ya udah cukup itu. Ya. Terus baru yang harmoni kamu taruh di nomor berapa? Di nomor 10, Pak. Sekarang baca tiap hari, tiap pagi kalau ini mau berangkat kerja baca. Saya Saya structure. saya Saya structure. logical. Terus Ya, saya structure. Saya logical. Saya equitable. Saya noble. Saya kontemplatif. terus Terus saya kolektor. Saya intuitif. Saya fleksibel. Saya genuine. Saya harmoni. tepuk dadamu. Bisa, bisa, bisa. Bisa, bisa, bisa. Langsung sikir. Tiga Ya, kali. koh. Ya. Ya, kohar. Ya. Gerak dulu. Ya, Jabbar. Ya, kohar. Ya, Qawi. Ya, Aziz. Terus Ya, Jabbar. Ya, kohar. Ya, Qawi. Ya, Aziz. oke. Ya, Sekarang latihannya. Jabbar. Ya, Sekarang kohar. lihat Ya, ya. Qawi. Ya, Aziz. Ya, manusia paling kamu takutkan Ronald, betul kan? Iya, Pak. Kamu pandang mata Ronald apa di antara dua belah matanya. Kamu bacakan zikir itu. Tiap kali ketemu orang baca. Di antara dua belah mata Ronald, kamu tatap tajam dengan matamu, jangan jangan merundukkan mata, baca empat, baca matanya sambil tatap matanya Ronald, ucapkan, Asmaul Husna ya, Pak. iya, sambil Iya. tatap mata Ronald, ucapkan. Ya, Jabbar. Ya, kohar. Ya, Qawi. Ya, Aziz. Nah, gitu, masih nunduk dia. Jadi setiap kali ketemu satpam, baca itu ya. Siapa? Jadi jangan nggak usah cium tangan kalau ketemu satpam, baca itu. Terus kalau ketemu Ya, Ronald, mau baca itu, paham ya? iya, siapa? Dia masuk kantor, baca itu. Kamu akan jadi seorang yang gagah nanti. Ya. Terus kalau Amin, ya ketemu Allah. ketemu cewek yang kamu naksir, kamu baca itu, ya. Siapa? Ya. Tetapi eh, apa zikir ini nggak cocok untuk Uwi. Uwi jangan pakai zikir ini nanti ya. Courage nanti jadi kebanyakan. Kalau Uwi lain ya Rahman ya Rahim gitu ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Terima Selamat kasih banyak, Bapak.
Nama barumu Alhamdulillah. apa? Hari ini nama barumu apa? Ganda G Fikri Pranata, Pak. G-nya singkatannya? Gats, Pak. Ya, zikirnya. Zikirnya ya Jabbar, ya Kohar, ya Kowi, ya Aziz. Nah, tulis ulang top talent kamu, tempel di meja, tempel di kamar tidur, tempel dimanapun kamu lihat. This is new me, tulis ya. Makasih. Ya. Terima kasih, Oh, Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullah. Salam dari Umi itu. Waalaikumsalam. Nanti bahasa Arabmu dibacain tuh. Ya, Assalamualaikum Umi. Terima kasih, Pak Hari. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak Ari atas ilmunya pagi hari ini dan juga tools talent DNA yang begitu bermanfaat ya, seperti yang dimiliki oleh Ganda. Ganda, terima kasih untuk sesi diskusi kita pada hari ini. Semoga Ganda terus bisa lebih baik lagi, bisa mengurangi harmoninya gitu ya tadi ya, seperti pesan Pak Ari. Terima kasih Ganda, terima kasih Pak Ari. Saya Terima kasih, kembalikan Coach Ali. sama-sama. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Coach Ali dan Mas Ganda yang sudah berkenan sharing di sesi pagi hari ini. Kita senang sekali nih bisa mendengar cerita dari Mas Ganda dengan kisah inspiratif yang tergambar dari talent DNA-nya. Sangat menginspirasi bagi kita semua ya. Coach Ali, saya akan membacakan eh, beberapa pertanyaan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ketik di kolom chat ya. Baik, namun sepertinya belum ada pertanyaan. Di sini saya ingin menayangkan sebuah video untuk manfaat dari talent DNA. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal. Sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut. Sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Ada 3 manfaat. Baik Bapak Ibu, bayangkan berapa banyak orang yang tidak kenal dirinya. Suami istri yang tidak paham pasangannya, orang tua yang menghakimi anaknya, pimpinan yang salah menilai timnya, rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena tidak mengetahui talent DNA-nya. Dengan talent DNA, maka semakin banyak orang yang mengenali dirinya dan hidup lebih bahagia serta sukses. Dengan talent DNA, maka semakin banyak pasangan dan keluarga yang hubungannya lebih harmonis. Dengan talent DNA, maka semakin banyak organisasi yang berkolaborasi lebih efektif. Untuk itu, mari kita dukung gerakan Nusantara Bertalenta yang dicanangkan oleh Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Find your light and shine. Untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, simak beragam video melalui www.talentdna.me atau boleh langsung scan barcode nih. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir sesi kami akan pandu bagaimana caranya. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau tahu talenta
diri tanpa ribet dan terjangkau, kami juga ada promo khusus Live Tool Talent DNA. Tes Talent DNA yang hanya top 5 hanya dengan 99.000. Jadi, yuk silakan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan Talent DNA kepada Anda. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru mengetahui top 10 talent DNA dan ingin mengetahui 45 talent DNA-nya, dapat melakukan top up special price senilai 335.000. Sementara bagi Bapak Ibu yang belum memiliki Lifestyle Talent DNA, silakan ambil kesempatan mendapatkan 45 full report dengan hasil spesial 500.000 plus gratis training Talent DNA Mastery. Nah, ada juga yang spesial lagi nih Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri SMP, SMA, atau mahasiswa apabila ingin mendapatkan report karir special plus 75.000 sudah termasuk free training Talent DNA Mastery for You secara online. Nah, bagaimana caranya? Silakan hubungi konsultan yang memperkenalkan Talent DNA kepada Anda. Dan kami juga punya kabar gembira bagi suami istri, pasangan suami istri, silakan bergabung para program perdana kita Mindful Parenting pada hari Sabtu 25 November 2023 dari pukul 8 sampai 12 hanya dengan investasi 99.000 aja per orang atau 198.000 per couple yang diselenggarakan secara offline di Menara 165. Nantinya Anda akan memperoleh 5 report, talent DNA, dan free seminar. Program ini sangat direkomendasikan bagi orang tua. Jadi, silakan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada Anda. Nah, baik talent DNA people adalah sebuah life tools yang diperlukan kita semua untuk hidup bahagia dan sukses baik di rumah, di korporasi maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang. Karena itu ada sebuah quotes mengatakan setiap orang itu jenius, tetapi jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Nah, demikian acara Aksmi pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Silakan melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa tetap stay di Zoom dan kami akan pandu tutorial dan pengisiannya berikut ini. Ingin paham talenta, tapi masih bingung caranya? Tenang aja, ada Talent DNA yang bisa bantu kamu pahami talenta diri hanya dalam 20 menit. Mulai temukan talenta sejatimu sekarang dengan mudah. Pertama, buka browser pada smartphone kamu dan kunjungi www.talentdna.me, lalu pilih Check My Talent DNA. Lakukan pengisian data diri sesuai dengan data terbarumu. Pastikan email yang kamu cantumkan dalam kondisi aktif ya. Selesai mengisi biodata, kamu dapat memilih kategori Talent DNA sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kamu. Setelah memilih kategori, klik Buy Now dan lakukan pembayaran. Pembayaran berhasil. Yuk cek emailmu. Yah, emailnya masih belum masuk. Coba cek bagian spam ya. Isi kuesioner semudah menggeser ke kanan atau ke kiri. Jangan lupa klik submit ya ketika sudah selesai. Hasil talentamu udah ada nih. Mudah banget kan? Yuk cek di inbox email. Pahami talentamu melalui workshop ini ya. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada.